Yo, what's up guys, apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Mimin selalu doakan semoga kalian beserta keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Charlie's Angels yang rilis tahun 2000, di mana bercerita tentang 3 orang agen wanita yang cantik, berbakat dan juga tangguh yang bekerja sebagai mata-mata untuk seorang jutawan. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat di mana seorang pemuda sedang menjalankan misi bom bunuh diri. Di tubuhnya telah terpasang bom yang tidak lama lagi akan segera meledak. Seorang lelaki duduk di sampingnya. Lelaki itu tiba-tiba mendorongnya keluar dari pesawat. Mereka kemudian disusul oleh seorang penerjun yang melepaskan bom dari tubuh pemuda itu dan menyelamatkannya dengan kapal speedboat yang dikemudikan seorang wanita yang bernama Natalie. Penerjun tadi juga seorang wanita dan ia bernama Alex. Lelaki yang membawanya keluar dari pesawat ternyata juga seorang wanita yang menyamar dan ia adalah Dylan. 3 wanita ini diceritakan tumbuh dari latar belakang yang berbeda, namun yang jelas mereka cantik, pintar dan juga sangat kuat. Ketiga wanita ini bekerja di bawah pimpinan misterius yang bernama Charlie. Mereka disebut sebagai Charlie's Angels. Dan film Charlie's Angels pun dimulai. What are you doing? Wait, you guys, I'm not a yo-yo. Pada suatu pagi, Dylan yang baru saja bangun mendapat telepon panggilan misi. Ia segera pergi dan begitu juga Natalie dan Alex. Ketiganya menyembunyikan identitas dan pekerjaan mereka pada semua orang termasuk orang terdekat. Setelah berkumpul, Alex memberikan kue muffin buatannya. Natalie dan Dylan berpura-pura antusias namun muffin itu malah dijadikan mainan dan ketika dilempar ke pintu, muffin itu menancap saking kerasnya. Beberapa saat kemudian, suara Charlie terdengar. Ia memberikan misi baru yaitu menyelamatkan Eric Knox, seorang ilmuwan pemilik perusahaan komunikasi software Knox Technologies yang semalam diculik dan software pengenalan suaranya dicuri juga. Seorang wanita bernama Vivian yang merupakan presiden Knox Technologies datang dan ialah yang menyewa Charlie's Angels untuk menemukan Knox. Orang yang saat ini dicurigai menculik Knox adalah Roger Corwin, pemilik Red Star, perusahaan satelit terbesar di dunia yang beberapa bulan lalu ingin membeli perusahaan Knox namun Knox menolak. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, Roger sering dipijat di Wong's House of Blossom. Tanpa berlama-lama, Charlie Angel segera beraksi. Alex menyamar menjadi terapis dan membuat Roger pingsan dengan teknik pijatnya. Ia kemudian mengambil kunci loker yang ada di tangan Roger dan memberikan pada Natalie dan juga Dylan. Mereka kemudian menduplikasi kunci mobil Roger dan menyalin data jadwal hariannya. Well, I guess we can all go home then. We were friends. 6 months ago, he tried to buy out Knox Technologies, and when Knox refused to sell, Was there a ransom demand? But I know he's still alive. So Corwin is our only and best lead, and hopefully he'll take us to Knox. Feeling a lot of tension in your fourth, and just by activating the right energy points, you can increase circulation or even. Pada malam harinya, Charlie Angels bersama asisten Charlie bernama Bosley pergi ke sebuah pesta. Masing-masing menggunakan alat penghubung mikro yang dipasang di belakang gigi sebagai alat komunikasi. Mereka mengincar pria kurus yang mengerikan yang terlihat di CCTV saat penculikan Knox. Roger juga terlihat hadir di pesta itu. Bosley berbincang dengan Roger sementara para Angels malah mengajari Natalie menggoda seorang bartender yang tampan bernama Pete. Setelah melihat Natalie mengibas rambut, Pete langsung mengajaknya berkencan.
Beberapa saat kemudian, Alex menemukan pria kurus mengerikan berada di ruangan yang sama. Mereka langsung mengejarnya. Pria kurus itu menembaki mereka, namun tidak ada satupun tembakannya yang kena hingga peluru habis. Pria itu lalu melarikan diri ke sebuah tempat yang terbengkalai. Angels tidak berhasil menemukannya, namun mereka menemukan Knox dikurung di salah satu ruangan di sana. Why do they always run? Scene kemudian berpindah ke markas Angels. Ternyata tugas mereka tidak hanya menemukan Knox, tapi juga menemukan software Knox yang dicuri. Software itu menjadi berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah karena dapat merusak privasi. Saat ini, Roger sedang meluncurkan tim balap Red Star di California Speedway, di mana menjadi kesempatan Angels untuk memasang pengintai pada Roger. Sesampainya mereka di California Speedway, Natalie mengalihkan perhatian Roger sementara Dylan merayu sopir pribadi Roger dan Alex memasang pengintai. Selesai beraksi, Natalie sangat terkejut melihat pria kurus mengerikan juga berada di sana untuk balapan. Ia bahkan membawa potongan rambut Natalie yang kemarin sempat ia jambak. Natalie dan pria itu berkejaran di sirkuit balapan hingga ke jalan raya. Pria itu memutar arah dan menabrakkan mobilnya ke arah Natalie. Namun, ia malah terlempar keluar jembatan dan jatuh ke sungai bersama mobilnya. When Roger Corwin first got involved in the world... What's so funny? In many ways. It's a Red Star day for me. Hi. It's hot out there. Do you like fast cars? Scene berpindah ke markas Angels. Kamera pengintai yang dipasang Alex di tas Roger menunjukkan sebuah pintu ruang penyimpanan yang mereka curigai sebagai tempat menyimpan software Knox. Para Angels harus memecahkan pengaman ruangan itu yang berupa identifikasi sidik jari dan pemindai retina. Berdasarkan analisa Angels, pengaman ruangan itu hanya dapat diakses oleh kedua direktur Red Star, sehingga mereka pasti akan menggabungkan aksesnya untuk membuka pintu penyimpanan. Satu-satunya cara agar tidak terdeteksi adalah menjadi tidak terlihat karena lantainya juga dilengkapi dengan sensitivitas tekanan. Well, that's where my software would be, but the security looks Two incredible. directors at Red Star have access to the mainframe room. A gelatin scanning plate. Millimeter scans the retina. There's only one way to get through and detect. 0.25 seconds will trigger the alarm. Kini Angels kembali beraksi. Langkah awal mereka adalah mendapatkan sidik jari direktur pertama dari botol minuman dan membuat duplikasinya. Mereka kemudian menyalin scan retina direktur kedua dengan membuat pertunjukan di depan rumahnya. Perlengkapan Angels kini sudah siap. Mereka pun segera menuju Red Star. Alex kemudian menyamar sebagai pengajar seksi yang dikawal oleh dua pria yang sebenarnya adalah Natalie dan juga Dylan. Alex meminta para karyawan mengajaknya berkeliling, sementara Natalie dan Dylan membuka pintu ruang penyimpanan. Mereka pun berhasil melewati pemindaian retina dan juga sidik jari. Setelah melewati pintu keamanan, Natalie mengganti pakaiannya menjadi serba putih dan menyatu dengan ruangan agar sulit untuk dilacak. Ia berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan dan menggunakan kemampuan akrobatnya untuk menghindari alarm sensitivitas tekanan. Ia berhasil memasang pengintai pada server Red Star. Angels kemudian menemui Knox dan Vivian untuk mengabarkan bahwa software Knox ada di sistem Red Star dan buktinya ada pada Bosley. Namun Vivian ingin mengaksesnya sendiri.
Hal ini tentu saja ditentang oleh Angels karena membiarkan mereka masuk ke akses Red Star merupakan tindakan yang tidak etis. Vivian hanya terdiam dengan wajah kurang menyenangkan. Angels memutuskan untuk mengutus Dylan ke rumah Knox agar tidak terjadi hal yang membahayakan diri Knox. Malam harinya, Vivian tiba-tiba datang ke markas Angels dan mencium Bosley. Sementara itu, pria kurus mengerikan membunuh Roger. Alex yang baru selesai memasak untuk pacarnya dan Natalie yang sedang bersenang-senang bersama Pete di bar juga mendapat serangan yang mengejutkan. Beruntung mereka berdua dapat selamat dan salah satu penyerang mengaku diutus oleh Vivian Wood, rekan kerja Knox. Natalie pun segera mengabari Dylan yang saat ini sedang menemani Knox di rumah. Namun ternyata Vivian sudah berada di sana. Para Angels ternyata selama ini sudah ditipu oleh Knox dan juga Vivian. Penculikan dan Red Star hanyalah jebakan. Mereka menculik Bosley dan kini mengincar Charlie, bos misterius yang bahkan belum pernah ditemui oleh para Angels. Knox lalu menembak Dylan hingga terlempar keluar. Namun tanpa diketahui Knox, pelurunya ternyata meleset. Dylan sengaja melempar dirinya sendiri lalu segera menyusul Natalie dan juga Alex. Saat Angels akan masuk ke markas tiba-tiba meledak. Setelah dipikir ulang, Knox menggunakan Angels untuk mengakses server utama Red Star, bukan mengambil sebuah software. Hal ini bertujuan untuk mengontrol satelit global Knox, sehingga software Knox bisa meniru suara Charlie di telepon dan menggunakan satelit Red Star untuk melacak Charlie. Menurut Dylan, alasan Knox mencari Charlie adalah karena Knox berpikir Charlie yang membunuh ayahnya. Sebelumnya, Knox sempat bercerita pada Dylan kalau ayahnya dibunuh oleh temannya sendiri saat menjadi tentara. Knox mencuri Bosley karena ialah perantara Charlie ke para Angels. Saat akan meninggalkan markas, Angels mendengar suara Bosley dari sebuah speaker yang terhubung dengan alat komunikasi Bosley yang dipasang di belakang gigi. Dengan kicauan burung, Natalie dapat menebak lokasi Bosley. It's Nat. Listen, Vivian Wood is a fake and an all-around bitch. I'm at his house right now. You are? Hey. I'll bet. I can see by your Will you let me know? Meow. Bosley! He's safe. Knox already has him. If Knox thinks we're dead, why would he blow up the agency? Why would Knox go to so much trouble to find Charlie? Keesokan harinya, Angels mendatangi lokasi Bosley dengan berenang. Setelah berganti pakaian, mereka berbagi tugas. Alex memanjat untuk mencari sinyal di atap, Natalie menyelamatkan Bosley, dan Dylan mengurus Knox. Namun sayangnya, mereka ketahuan sehingga Dylan diikat di kursi. Natalie pun diserang oleh Vivian setelah ia berhasil membuka pintu ruangan Bosley, dan Alex dipergoki oleh lelaki kurus yang sangat menyeramkan. Beberapa saat kemudian, Charlie menelpon ke telepon Bosley yang sudah ada di tangan Knox. Knox mengangkat telepon sambil melacak lokasi Charlie. Ia kemudian pergi dan menyerahkan Dylan pada anak buahnya. Walaupun kalah jumlah, Dylan dapat menghabisi anak buah Knox dan bertemu dengan Bosley. Sementara itu, Natalie masih bertarung melawan Vivian dan Alex melawan lelaki kurus menyeramkan. Mereka berhasil menang dan meloloskan diri saat Knox melemparkan bom dari helikopter. Begitu juga dengan Bosley. Angels pun dibantu Bosley mengikuti helikopter Knox dan bergelantungan di helikopter dengan panah tali yang diluncurkan Alex tanpa disadari oleh Knox. Dylan berhasil menyerang Knox sementara Alex menyalakan laser pencari panas dan Natalie mencabut sirkuit kontrol penerbangan sehingga roket yang diluncurkan Knox tidak dapat dikendalikan. Begitu juga dengan helikopternya. Kini para Angels pun melompat sesaat sebelum roket menabrak helikopter Knox dan juga meledak. Para Angels pun terdampar di tepi pantai. Scene lalu berpindah di mana kini mereka berada di depan rumah Charlie. Saat membuka pintu, mereka menemukan kopi panas dan rokok yang masih menyala. Namun Charlie tidak berada di situ. Ia hanya muncul melalui pengeras suara seperti biasanya. Saat Charlie bertanya tentang misi, Natalie menjawab sepertinya klien mereka sudah meledak. Angels pun tertawa bersama-sama.
Scene kemudian berpindah ke pantai, di mana para Angels dan Bosley sedang bersantai sambil mendengarkan cerita dari Charlie. Charlie bercerita tentang Knox yang terlahir dengan nama John McHadden. Ayahnya di unit intelijen Angkatan Darat sebagai agen ganda. Saat ketahuan, pihak lawan membunuhnya. Sayangnya, bukan cerita ini yang diketahui oleh Knox sehingga ia menyimpan dendam pada Charlie. Charlie berjanji pada Angels akan membuatkan markas baru. Tidak jauh dari posisi Angels, terlihat seorang pria sedang menelpon Dylan dan sempat meliriknya sebentar lalu tersenyum. Angels dan Bosley kemudian bersulang untuk Charlie dan mereka bersenang-senang bersama. Dan film Charlie's Angels pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah seperti biasa. Yang mau request film silahkan komen juga di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, dan merangkak jika perlu. Tapi jangan pernah menyerah. Dadah.